Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka dalam hal itu mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan lebih-lebih kesempatan. Sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melangkahkan kaki untuk menuju masjid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai suri tauladan bagi kita semua, yang dimana ini adalah manusia yang paling terbaik dan manusia yang tersempurna yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam saja sangat iri kepada Nabi Adam dan kepada setiap umat yang terlahir pada kehidupan ini. Jemaah hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat lebih-lebih kepada pribadi khatib sendiri. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjalankan setiap perintahnya dan semaksimal mungkin menjauhkan diri kepada hal-hal yang berupa kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini pula khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan puasa dan 3 kesolehan yang kita raih di bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini setiap umat muslim seluruh dunia sedang menjalankan ibadah puasa. Bahkan kegembiraan seorang anak-anak pun turut menjadi sukacita dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam bulan Ramadan kegembiraan itu bukan hanya diabadikan oleh anak-anak saja, melainkan orang-orang dewasa. Kegembiraan yang dihadapi oleh anak-anak yaitu bagaimana dia bisa merasakan makan yang enak dan dia bisa terlatih bagaimana untuk menjaga rasa lapar dan dahaga itu sendiri. Ibadah puasa Ramadan adalah suatu kewajiban bagi kita semua umat Islam, sebagaimana yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan atas umat-umat sebelum kita. Supaya apa, hadirin? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat hafizakumullah. Setidaknya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar dan dapat menghayati setiap makna yang ada dalam puasa akan menilai orang-orang itu menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kepada hal yang kesolehan itu tercerminlah 3 poin dalam pembahasan ini. Pertama, yaitu kesolehan secara personal. Kesolehan secara personal adalah bentuk prestasi daripada pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dia mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan prestasinya kepada dia, yaitu kesolehan secara personal, yaitu secara individual. Dalam hal prestasi secara personal sudah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan
dengan dorongan iman dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu akan terhapuskan. Hadirin, hadis di atas memberikan jaminan kepada kita semua umat Islam, tidak terkecuali bahwa setiap umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan setiap rahmat dan hidayahnya, dan sekaligus Allah akan menghapus setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia menjalankan ibadah puasa ini. Alangkah baiknya dan alangkah beruntuknya kita yang berada di sini menjalankan ibadah puasa itu sendiri tanpa ada sedikit pun yang kita tinggalkan. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang sudah melampaui umur daripada 60, 70, maka dia alhamdulillah akan masuk surga Allah tanpa sedikit dosa pun. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat, terus kita tempuri diri kita dalam bulan Ramadan ini untuk selalu berpuasa dan terus meningkatkan ibadah lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin dulu masa-masa kecil kita, pada masa balik kita pernah mengambil hak orang lain. Kita pernah melakukan perzinahan. Kita mungkin sudah meminum minuman khamar, bahkan mendekati daripada narkoba. Maka daripada itu, momentum bulan Ramadan ini terus kita laksanakan bulan Ramadan secara baik dan benar dan terus dihayati. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan akan selalu menjadi milik kita. Kemudian hadirin, poin kedua adalah kesolehan secara sosial. Kesolehan secara sosial adalah hal yang didapatkan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia sudah menempa hidupnya untuk memperbaiki hidup kepada orang lain, untuk menyambungkan silaturahminya kepada orang lain, dan terus memiliki solidaritas tinggi kepada orang lain. Sesungguhnya puasa yang dijalankan dengan benar dan dapat dihayati itu akan melahirkan orang-orang yang memiliki jiwa kepekaan terhadap orang lain, terhadap keadaan sosial. Ketika dia melakukan puasa secara benar dan baik, dia bisa melihat dan merasa peka terhadap kemiskinan yang terjadi, angka kebodohan yang ada di keadaan sosial, dan bahkan pengangguran pun dia akan dapat melihatnya. Maka oleh karena itu, terus kita tingkatkan puasa ini. Dan sekaligus bulan puasa ini bisa memberikan kita makna dalam kehidupan, bahwa ternyata dalam kehidupan itu masih banyak orang-orang yang merasa lapar, dahaga dan sebagainya. Bukan mereka karena melakukan puasa, tetapi mereka tidak memiliki apa yang harus dimakan. Harta mereka tidak memiliki, pekerjaan mereka tidak memiliki. Oleh karena itu, mari kita melangkah dan terus meningkatkan ibadah ini, guna untuk melihat keadaan sosial kita, bagaimana angka kemiskinan yang terjadi, bagaimana angka pengangguran yang terjadi, dan bagaimana angka kebodohan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai angka-angka itu meningkat, sehingga di kehidupan kemudian, di bulan Ramadan kemudian, tidak ada akan lagi orang-orang yang mengisi masjid ini, orang-orang yang melaksanakan puasa, karena mereka dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Syukur-syukur mereka sudah dibebani dan dibentengkan dengan keimanan, sehingga mereka tidak mendapatkan, sehingga mereka tidak tergoyahkan dengan hal seperti itu. Syukur-syukur. Kemudian poin ketiga yaitu kesolehan terhadap lingkungan. Kesolehan terhadap lingkungan, hadirin, adalah bentuk pengapresiasian seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah beribadah dengan penuh dan dia mampu untuk meningkatkan puasanya, sehingga di kemudian hari dia mampu untuk merubah tatanan lingkungan menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan steril, lingkungan yang tidak ada sampah, dan bahkan penyakit pun akan diminimalisirkan. Sehingga dalam penelitian Bapak Ibu hadirin, meningkatnya penyakit asma, bronkitis itu ternyata seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan
yang menghasilkan asap, berkembangnya perokok yang menghasilkan asap, berkembangnya konsumsi makanan yang menghasilkan sampah dan sebagainya. Sehingga daripada itu, momentum puasa ini untuk meminimalisirkan hal seperti itu. Orang-orang yang suka merokok itu akan diminimalisirkan, walaupun setelah dia berbuka dia tetap merokok, tetapi tidak sebanyak di luar bulan Ramadan. Mungkin di luar bulan Ramadan 3-4 bungkus yang dihisap. Di bulan Ramadan ini dia sudah meminimalisirkan, dia sudah sedikit demi sedikit meninggalkan hal seperti itu. Nah, guna untuk bagaimana melihat dan meminimalisirkan penyakit-penyakit yang ada, jadi perlu disadari dalam hal seperti itu. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dari ketiga kesolehan tadi, baik dari perorangan, kesolehan secara sosial, lingkungan, bahkan itu tidak akan mudah terjadi ketika kita tidak mampu untuk menikmati dan memaknai setiap makna puasa itu sendiri, dan kita tidak mampu untuk menghayati puasa itu sendiri. Maka oleh karena itu, bentengi kehidupan kita dengan bulan puasa ini dengan menjalankan setiap aktivitas-aktivitas lainnya, seperti mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan ini, berzakat, berzikir, dan bertadarus Al-Quran. Nah, oleh karena itu, setiap kesolehan-kesolehan tadi kita mampu untuk mencapaikan, dan kita mampu untuk menanamkan dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat khotib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita menjadi manusia yang sempurna dalam mencapai bulan Ramadan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.